is this true that this, you can just press one button and get rid of Iran's uranium enrichment site? Or potentially, is there some magical thinking going on here? Well, it's magical thinking, Jack. I mean, you and I both, you did targeting packages. I had inputs to targeting packages. Gerbang Perang Dunia Ketiga makin nyata adanya setelah secara gegabah Donald Trump memerintahkan pasukannya untuk menyerang 3 titik vital area nuklir milik Iran pada Minggu pagi kemarin. Sebuah hal yang tentu saja menimbulkan banyak ketegangan, terutama negara-negara di belakang Iran seperti Rusia, China, Korea Utara, dan juga Yaman yang beratasnamakan Houthi. Melihat Iran mendapatkan serangan dari Amerika, jelas mereka nggak akan tinggal diam. Bahkan salah satu petinggi Yaman sudah menyatakan perang dan ingin membantu Iran dengan menyerang kapal-kapal perang Amerika di wilayah Laut Merah. Sedangkan Rusia, China, dan Korea Utara dilaporkan akan memasok senjata mereka ke Iran guna membombardir para kaum Zionis. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Ya, seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, kalau Trump dan Netanyahu hobi banget kalau soal perang-perang. Dan sebelumnya, Trump ini mengatakan akan mengambil keputusan dalam 2 minggu ke depan. Tapi nyatanya apa? Tangannya udah gatal untuk memencet tombol rudal. Dan akhirnya, Trump mengambil tindakan yang banyak orang rasa cukup gegabah. Karena dengan serangan Amerika ke 3 fasilitas nuklir Iran, yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan, jelas akan menimbulkan kekacauan yang cukup besar. Kini bukan Iran dan Israel saja yang tegang, tapi satu dunia. Melihat Amerika Serikat ikut campur atas ketegangan antara Iran dan Israel, jelas membuat para sekutu nggak akan tinggal diam. Mereka sebisa mungkin akan membelanya, dan salah satu yang paling ngotot adalah Yaman. Bahkan pemimpin mereka sudah mendeklarasikan dan siap berperang melawan para Zionis. Dan salah satu rencana mereka adalah menghancurkan kapal-kapal Amerika yang melintasi Laut Merah. فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر. إن القوات المسلحة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة منها التحركات المعادية ضد بلدنا وإنها بعون الله ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الأبي. إن اليمن العزيز بشعبه العظيم وقيادته المؤمنة وجيشه المجاهد سيقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني أو يقرر مواجهة هذا العدوان دفاعا عن نفسه أو دعما وإسنادا للمجاهدين في المقاومة الفلسطينية. لن نتخلى عن إخواننا في قطاع غزة ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكيا من تنفيذ مخططاته في المنطقة. والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Ya, boleh dibilang Donald Trump telah mengingkari omongannya. Jadi meski sebelumnya ia mengatakan ingin memberikan waktu 2 minggu bagi Iran, Minggu pagi Trump akhirnya ikut menyerang Iran. Ia memantau serangan ini secara langsung dari pusat komando, di mana pesawat B-2 stealth bombers menjatuhkan 6 bom bunker buster seberat 30.000 pon ke lokasi bawah tanah nuklir Iran seperti Fordow. Sedangkan Tomahawk cruise missile ditembakkan dari kapal selam dan menghantam Natanz dan Isfahan. Trump menyatakan bahwa fasilitas nuklir tersebut completely and fully obliterated dan menegaskan semua pesawat Amerika Serikat selamat. Namun di sisi lain, meskipun Trump mengatakan 3 fasilitas nuklir Iran telah hancur total, baru-baru ini pejabat pemerintah Iran mengkonfirmasi jika hanya ada kerusakan kecil. Iran mengakui bahwa serangan udara Amerika Serikat mengenai fasilitas Fordow, namun menyatakan kerusakannya hanya berada di bagian permukaan dan dapat diperbaiki cepat. Data lain yang memperkuat konfirmasi Iran jika nuklir masih aman juga tergambar dari konfirmasi IAEA yang menunjukkan tidak ada peningkatan radioaktivitas, hal yang menandakan serangan gagal menyebabkan kontaminasi. Tapi yang buat Mimin geli dan merasa konyol adalah pernyataan Trump yang habis nyerang Iran lalu minta berdamai.
Ibarat kata, kamu udah bakar rumahku dengan sengaja, lalu minta maaf tanpa ada rasa bersalah. Ya, jelas gak maulah. Ya, seperti dilaporkan oleh CNN, Trump mengatakan sekarang Iran harus berdamai dengan mengancam jika Iran gak mau damai, maka mereka akan menghadapi serangan tambahan pada lebih banyak target yang akan jauh lebih hebat dan lebih mudah. Trump tidak menjelaskan lebih lanjut pernyataannya, meskipun ia memperingatkan di media sosial setelahnya bahwa setiap pembalasan Iran akan ditanggapi dengan kekerasan. Hal yang jelas gak digubris oleh Iran saat sebaliknya Iran kembali menembakkan rudal ke Israel pada Minggu pagi atau beberapa saat usai Trump menyerang Iran. على محمد واي ارسل الخاء بكيوسك של ג'וקר הלך על הרצל على محمد. Reaksi dunia atas serangan Amerika ke Iran. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa dunia berada di ambang konflik besar. Saya sangat khawatir atas penggunaan kekerasan oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Ini eskalasi berbahaya di kawasan yang sudah tegang, kata Guterres. Ia menegaskan bahwa jalan terbaik adalah diplomasi dan deeskalasi untuk menghindari bencana kemanusiaan. Dari Palestina, Hamas mengecam keras agresi Amerika Serikat dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan bentuk kepatuhan buta terhadap kepentingan Israel. Kelompok itu menegaskan solidaritasnya dengan Iran dan mendesak dunia Islam melawan kesombongan Zionis Amerika. Sementara itu, sejumlah negara Arab dan kawasan Timur Tengah langsung merespons serangan itu. Arab Saudi dan Qatar menyatakan keprihatinan yang besar dan meminta semua pihak menahan diri. Kerajaan meminta masyarakat internasional berupaya meredakan ketegangan, kata pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dikutip dari laman AP News. Dan Oman yang selama ini menjadi mediator perundingan nuklir mengecam keras serangan Amerika Serikat dan memperingatkan bahwa dampaknya bisa sangat berbahaya. Irak bahkan memperingatkan bahwa ketegangan ini bisa mengguncang stabilitas Timur Tengah secara keseluruhan dan beresiko memicu konflik lebih luas. Sementara itu di Eropa, Uni Eropa dan Inggris kompak menyerukan diplomasi. PM Inggris Keir Starmer mengatakan Iran harus kembali ke meja perundingan dan bahwa program nuklirnya tetap ancaman global. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, meminta semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke pembicaraan damai, sembari menegaskan bahwa tidak ada solusi militer untuk konflik ini. Sementara itu dari Asia Pasifik, baik Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru turut menyerukan langkah perdamaian atau diplomasi dikarenakan kekhawatiran atas dampak konflik ini yang meluas hingga ke sektor energi dan keamanan warga mereka. Pemerintah Jepang bahkan mengadakan rapat darurat untuk melindungi warga dan memastikan pasokan energi tetap aman. Tak sampai di situ saja, komentar media pemerintah Cina memperingatkan bahwa Amerika Serikat tampaknya mengulang kesalahan di Irak, yakni memulai konflik panjang di Timur Tengah. Intervensi militer di Timur Tengah selalu membawa dampak buruk, ujar CGTN, stasiun televisi berbahasa asing milik Tiongkok. Iran gak gentar dengan ancaman Donald Trump. Iran tak sedikit pun gentar meski diserang Israel dan Amerika Serikat baru-baru ini. Bahkan Iran pun kini menebar ancaman untuk Amerika Serikat setelah menyerang 3 titik pusat nuklir di wilayah mereka. Televisi pemerintah Iran memperingatkan setiap warga negara atau personel militer Amerika di Timur Tengah menjadi target Teheran, menyusul serangan udara Amerika Serikat terhadap 3 lokasi nuklir Iran, diantaranya di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dilansir dari NDTV World dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang penyiar televisi pemerintahan Iran terdengar mengeluarkan peringatan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bahwa Iran akan mengakhiri konflik yang dimulainya melalui pengeboman sejumlah fasilitas di Iran. Dan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut apa yang dilakukan Amerika adalah tindakan yang gegabah. Dan kini mereka nggak punya alasan untuk tak membalas, karena dia yang mulai dan Iran yang akan mengakhirinya. ملت مؤمن رو در این حد از
توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داده. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن. Dan terlepas dari apapun, eskalasi terbaru ini memperbesar potensi konflik antara Iran dan sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Ketegangan meningkat, terutama dengan latar belakang konflik yang masih memanas antara Iran dan Israel. Hingga kini belum ada tanggapan lanjutan dari pihak Gedung Putih terkait peringatan Iran. Komunitas internasional menyerukan agar kedua pihak menahan diri dan menghindari aksi provokatif yang bisa memicu perang regional. Jelas serangan Amerika ke Iran kini membuka gerbang Perang Dunia Ketiga makin terbuka lebar. Apalagi negara-negara sekutu seperti Rusia dan Korea Utara yang beberapa hari terakhir tampak sudah greget dengan mencoba berbagai rudal mereka daripada nganggur tak terpakai.